Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Dimas Muhammad, NRP 5005211015. Saya Ahmad Taki Prinanda dengan NRP 50142111074. nama saya Nur Asmina Aisyah dengan NRP 5005211071. Nama saya Rizaldi Fauzan Nugraha, NRP 50112111072. Nama saya Emil Noval Drevi dengan NRP 50112111048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 8 akan mempresentasikan hasil jurnal sosial humaniora kami yang berjudul tentang pengaruh gaya asuh orang tua terhadap karakter seorang anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi yang pertama yaitu permasalahan dan tujuan. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang melatar belakangi pembuatan jurnal sosial humaniora ini, yang berjudul pengaruh gaya asuh orang tua terhadap karakter seorang anak. Jadi permasalahan yang ada yaitu adanya perbedaan karakter pada setiap diri manusia. Pada zaman sekarang, banyak terjadi kasus yang pelakunya berupa para remaja. Nah, hal ini tentunya merupakan sesuatu yang bisa dibilang memprihatinkan karena usia mereka masih di bawah umur. Selain itu, banyak remaja yang saat ini memiliki sifat yang bisa dibilang kurang atau bahkan tidak sesuai dengan moral dan akhlak yang telah diajarkan semestinya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang berlaku kasar terhadap sesama, namun sebagian pula yang lain masih sesuai dengan akhlak yang telah diajarkan. Permasalahan ini menjadi pusat perhatian bagi kita semua, karena sejatinya anak merupakan cerminan dari orang tua masing-masing, sehingga perilaku atau karakter anak dapat menjelaskan bagaimana perlakuan orang tua dalam mendidik dan mengajarkan mereka. Sebelum masuk ke tujuan, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan karakter itu sendiri. Adapun karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Karakter memiliki kesamaan arti dengan moral. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Makna seperti itu menunjukkan bahwa karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan. Berdasarkan hal tersebut, gaya asuh orang tua dapat berdampak pada karakter yang dimiliki oleh remaja. Karakter merupakan nilai yang ada pada diri seseorang, dan tujuan dari pengaruh gaya asuh orang tua terhadap karakter seorang anak yaitu untuk membuktikan bahwa pola gaya asuh orang tua berpengaruh terhadap karakter seorang anak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pola gaya asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dirasakan oleh anak dari segi negatif maupun positif. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda. Hal ini tergantung pandangan dari tiap orang tua. Beberapa pola asuh pendidikan yang diterapkan oleh orang tua terhadap macam pola gaya asuh. Yang pertama adalah pola asuh permisif dan pola asuh demokratis. Pola asuh permisif yaitu sebagaimana diketahui bahwa pola asuh permisif adalah orang tua yang memberikan kebebasan secara penuh kepada anak untuk mengambil keputusan dan melakukannya serta tidak pernah memberikan penjelasan atau pengarahan kepada anak. Pelaksanaan pola asuh permisif atau dikenal dengan pola asuh serba membiarkan adalah orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan, dan melindungi secara berlebihan serta memberikan atau memenuhi semua keinginan anak. Yang kedua adalah pola asuh demokratis.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa orang tua yang dikategorikan ke dalam pola asuh demokratis adalah orang tua yang berusaha untuk mengarahkan anak agar dapat bertingkah laku secara rasional dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu pada anak. Orang tua memberikan penjelasan mengenai tuntutan dan disiplin yang ditetapkan, tetapi tetap menggunakan wewenangnya atau memberikan hukuman jika dianggap perlu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data. Jadi di sini metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana metode ini dapat menghasilkan informasi lebih terukur sebab adanya data yang dijadikan dengan dasar untuk mengumpulkan informasi dan juga mendeskripsikan perilaku dari seorang anak. Nah, untuk spesifiknya di sini kami menggunakan platform Google Form sebagai tempat untuk mengambil data berupa survei yang dibagikan kepada beberapa pelajar yang duduk di bangku SMA. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Menurut diagram yang ditampilkan, terlihat bahwa usia responden yang mengisi survei mulai dari usia 16 tahun hingga 18 tahun. Dengan akumulasi responden sendiri berjumlah 21 responden. Responden dengan usia 16 tahun berjumlah 2 orang, 17 tahun berjumlah 16 orang, dan untuk usia 18 tahun berjumlah 3 orang. Berdasarkan ketiga akumulasi diagram yang ditampilkan, diperoleh persentase kuesioner sebagai berikut, yang dapat ditarik kesimpulan melalui gambar tersebut, mulai dari pertanyaan pertama mengenai kebebasan yang diberikan dari orang tua kepada anak. Dapat terlihat bahwa lebih dari setengah responden memberikan kebebasan oleh orang tuanya untuk memilih sebuah keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi perolehan jawaban iya pada pertanyaan ini sebesar 95,2%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, membahas sikap orang tua kepada anak, menuruti atau tidak segala kemauan seorang anak. Dapat disimpulkan melalui jawaban responden bahwa banyak yang menjawab iya, hal itu berarti orang tua selalu menuruti segala kemauan anak. Hal ini dapat terlihat melalui akumulasi jawaban iya yang berjumlah 42,9%. Dan untuk pertanyaan terakhir yang membahas tentang kepercayaan diri seorang anak, dapat terlihat akumulasi perolehan tinggi dengan jawaban iya yang menunjukkan bahwa responden di sini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini dapat terlihat melalui akumulasi perolehan jawaban iya sebesar 66,7%. Selain pertanyaan yang diajukan oleh responden dan pada diagram sebelumnya, terdapat juga karakter utama yang terdapat pada diri seorang responden. Dilakukan pengakumulasian data dari karakter utama ini dan didapatkan hasil seperti diagram yang ditampilkan. Dapat terlihat dari diagram tersebut yang berwarna hijau menunjukkan karakter penyabar, lalu untuk yang berwarna biru menunjukkan karakter ceria, sedangkan untuk diagram yang berwarna merah menunjuk karakter pendiam. Pada akumulasi yang terdapat pada gambar yang mendapatkan kedudukan tertinggi ialah karakter ceria dan perolehan sebanyak 47,6%. Lalu di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan dan kesimpulan dari Jurnal Sosial Humaniora ini. Berdasarkan dari data-data yang sudah disebutkan sebelumnya, membuktikan bahwa pola gaya seorang tua sangat berpengaruh besar pada karakter seorang anak, dimulai dari data pertama dengan pengajuan pertanyaan kepada responden dan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang tua responden memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih keputusan. Namun sebagian orang tua responden di sini juga tidak selalu menuruti segala kemauan pada seorang anak. Untuk kepercayaan yang
terdapat pada sebagian responden ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Lalu terdapat juga karakter utama yang ditunjukkan oleh sebagian besar responden ialah ceria. Sehingga di sini kami simpulkan bahwa pola gaya asuh orang tua itu berdampak dengan karakter seorang anak. Lalu untuk pola gaya asuh sendiri dari hasil penelitian kami itu dapat disimpulkan bahwa pola gaya asuh orang tua permisif adalah pola asuh orang tua yang memberikan kebebasan secara penuh kepada anak untuk mengambil keputusan dan melakukannya secara tidak pernah memberikan penjelasan atau pengarahan kepada anak. Pelaksanaan pola asuh permisif atau dikenal sebagai pola asuh serba membiarkan adalah orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan dan melindungi secara berlebihan serta memberikan atau memenuhi semua keinginan anak. Dan dari pola gaya seorang ini sendiri dapat membentuk karakter seorang anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, serta karakter anak yang cenderung ceria. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil penelitian kami untuk jurnal sosial humaniora yang berjudul Pengaruh Gaya Asuh Orang Tua Terhadap Karakter Anak. Bila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.